di kota dingin Drastagi. Bintang bertabur di kala malam, ada pula bintang yang jatuh. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI, Bapak Dr. Nurudin MSI. Yang kami hormati Kepala Balai Diklat Keagamaan Medan, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Halamuan MPD. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karo, Bapak Dr. Haji Mustafid MA. Yang kami hormati Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Bapak Haji Erwin Pinayungan Dasopang MSI. Yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Diklat Keagamaan Medan, Bapak Swesti Wiradharma MA. Yang kami hormati perwakilan dari Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo. Yang kami hormati perwakilan dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karo, serta yang kami banggakan Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia. Dengan mengucap puji syukur atas nikmat dan anugerah yang telah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam rangka pembukaan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai bagi operator SIM Diklat tahun 2023. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengakhiri rangkaian acara kita pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai bagi operator SIM Diklat tahun 2023 dimulai. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kementerian Agama dipandu oleh Ibu Dwi Purnamasari Eskom MM. Hadirin dimohon berdiri.
bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Hadirin diperkenankan untuk duduk kembali. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Haji Usman Abdi MA. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا
تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا فافسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Diklat Keagamaan Medan kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Halomuan. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama,
yang kita hormati dan kita muliakan Pak Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah waktu yang begitu banyak. Alhamdulillah tetap ini sekitar waktunya dia bisa bertemu dengan kita yang supaya kita. Kemudian yang juga kita hormati adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karo Tuan Rumah yang dengan layanannya kami mohon sudah berkali-kali ke sini dalam berbagai kesempatan. Kemudian juga yang kita hormati Pak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, mitra kerja kita dan kerja sama yang baik selama ini membuat apabila yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik. Rekan-rekan panitia, kemudian undangan kami khususnya yang dari BKD, Dinas Kominfo, dan Kanrek KN 6 yang mungkin saya lihat masih belum bersama kita, tapi juga sudah menuju kemarin. Bapak Ibu sekalian peserta yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Ilahi yang sampai sore hari yang berbahagia ini, alhamdulillah, kepada kita semua kita nikmatkan yang depan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berada bersama di majelis yang berbahagia. Selawat beriring salam, mari sama-sama kita hadiahkan, kita berikan kunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua dan kesempatan Pak Kepala Biro yang kami muliakan, izinkan kami akan melaporkan beberapa hal. Yang pertama, kegiatan kita ini namanya peningkatan kompetensi pegawai. Yang dengan judul ini kami tidak salah undang lagi, karena Pak Karo adalah puncak tertinggi dari masalah kepegawaian ini di Kementerian Agama. Hanya saja pada kesempatan ini pesertanya kita khususkan kepada para admin Diklat kita yang jumlahnya 38 orang. Yang 38 orang ini berasal dari seluruh kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Kemudian ada dari Kanwil, ada dari BPT Asrama Haji, ada dari UIN, ada dari YKN, ada dari UIN Usaha Padang Simpulan, dan selain Madinah. Selebihnya adalah dari Balai Diklat dan ditambah dengan undangan kita dari Dinas Kominfo dan BKD Kabupaten Karo, dan undangan khusus juga ada di sini Kepala Seksi Pendis Kabupaten Karo. Sudah Karofian dikatakannya dan kasih tempatnya. Kemudian Pak Karo, di dalam kegiatan kita ini nanti akan ada beberapa materi. Pertama, paparan Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, temanya Simpek 5 sebagai main database Simdiklat. Kemudian ada paparan Kepala Bagian Perencana, Kerjasama dan Sistem Informasi Sekretariat Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Jakarta, yang judulnya nanti adalah Peranan Sistem Informasi Diklat atau Simdiklat di lingkungan Kementerian Agama. Kemudian
kita undang juga secara khusus dari Kepala BKN Regional 6 Medan dengan judul paparannya nanti sinkronisasi database CASN dengan Simpet Kementerian Agama. Selain itu ada juga kita undang admin Sindiklat pada Sekretariat Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dengan judul penguatan teknis pemanfaatan aplikasi Sindiklat dan sistem informasi kepegawaian. Selain itu ada juga materi sinkronisasi data kepegawaian dan sosialisasi pengembangan sistem pada aplikasi Sindiklat versi 21. Juga dalam kegiatan ini Pak Karo, kami mengumpulkan data karena salah satu program prioritas kementerian kita adalah moderasi beragama. Maka dalam kesempatan ini kita juga mencoba mengumpulkan data berapa lagi PNS kita dari segenap bagian yang ada, baik hulu, penyuluh, penghulu, CF, dan sebagainya yang belum mengikuti kegiatan moderasi beragama, sehingga nanti outputnya data yang dapat membantu kita merencanakan diklat moderasi pada tahun yang akan datang. Kemudian kegiatan ini Pak Kepala Biro berlangsung 3 hari, mulai hari ini dan insya Allah akan berakhir hari Jumat sebelum Jumatan. Inilah beberapa hal yang dapat kami laporkan Pak Kepala Biro. Kami sangat berharap Pak Kepala Biro juga dapat memberi arahan, bimbingan dan apapun namanya terkait hal-hal baru, karena peserta kita ini mayoritasnya admin Sindiklat itu dari bagian kepegawaian di Satker masing-masing. Mayoritas admin Sindiklat itu adalah dari bagian kepegawaian. Yang terakhir, terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras untuk menyukseskan acara ini. Demikian yang kami dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karo. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Haji Mustafid MA, disilakan. Pak Karo, kalau katanya orang Sumatera, kalau memulai nggak pakai pantun bilang Abdul. Maka saya baca pantun dulu. Beli kentang di pasar Sibolga dan Langkat. Di bawahnya pakai roda pedati. Selamat datang Pak Karo beserta peserta operator Sindiklat di Brastagi yang indah dan bestari. Makan coklat tanpa gula, minumnya teh sosro campur air kelapa. Nggak nyambung ya? Kegiatan operator Sindiklat sangat istimewa karena dihadiri oleh Karopeng dari Jakarta. Luar biasa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Jua-jua. Itu salam Karo, Pak Karo. Salam Kabupaten Karo, jua-jua. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Biro Kepegawaian,
Kementerian Agama Republik Indonesia yang sudah hadir bersama kita. Yang saya hormati Kepala Balai Diklat Keagamaan Medan beserta seluruh jajarannya. Juga hadir bersama kita Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Dan tentunya kepada seluruh peserta yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Juga tak lupa ada dari instansi terkait dari DKD Karo dan juga dari Kominfo ya, yang hadir pada kesempatan ini. Mengawali kata sambutan selamat datang, mari sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beriring salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama sekali tentu saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Diklat Keagamaan yang senantiasa Karo menjadi tempat untuk kegiatan. Kabupaten Karo ini seringkali dijadikan sebagai tempat kegiatan baik oleh Balai Diklat ataupun oleh Kanwil Provinsi Sumatera Utara. Tentunya atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karo, saya mengucapkan selamat datang, nikmati suasana yang dingin ini. Dan tentu kalau tadi saya katakan bahwa Kabupaten Karo ini salah satu destinasi wisata yang banyak di Sumatera Utara, di samping Prapat, Brastagi ini juga salah satu tujuan wisata dari masyarakat khususnya mungkin Sumatera Utara bahkan di luar Sumatera Utara. Oleh karenanya bagi kawan-kawan yang dari daerah, silahkan selepas kegiatan ini nikmati suasana Brastagi ini. Mungkin nanti ada dari kami, ada Pak Kasih Kendis yang nanti memfasilitasi, ada juga mungkin perwakilan dari operator Sindiklat. Kalau memang mau jalan-jalan silahkan minta tolong sama beliau-beliau ini untuk diantar kemana. Itulah, kalau ke kebun jeruk juga banyak. Silahkan metik sendiri jeruknya, tapi jeruknya tulang orang lain kan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita harus mengapresiasi kegiatan ini walaupun konteksnya lebih peningkatan kompetensi pegawai, tetapi yang hadir pada kesempatan ini adalah luar biasa Pak Karopeng yang tentunya nanti banyak informasi yang akan kita dapat dan tentu hal-hal yang lain yang perlu dipertanyakan silahkan. Beliau mungkin terbuka untuk menyampaikan, menjawab pertanyaan dari kita semua. Tentu terkait dengan pelaksanaan kediklatan, karena memang BDK ini salah satu lembaga yang dikhususkan untuk mendiklat ya, para aparatur sipil negara dari berbagai jenis, dalam artian bidang yang memang digeluti oleh masing-masing ASN. Oleh karenanya tentu sangat penting bagi kita khususnya para operator Sindiklat untuk kemudian mendapatkan informasi. Termasuk tadi disampaikan oleh Pak Kabalai bahwa salah satu fokus kediklatan kita untuk tahun ini adalah terkait dengan moderasi beragama. Jadi masing-masing ASN kita di daerahnya masing-masing berapa orang yang belum mengikuti diklat moderasi beragama. Tentu diklat yang lain, diklat teknis dan lain sebagainya. Karena memang tanpa ada balai diklat ini tentu peningkatan kompetensi kita, ASN atau pegawai tidak akan bisa meningkat. Karena ada regulasi baru, ada peraturan baru dan sebagainya, sumbernya adalah dari balai diklat. Dan saya yakin dan percaya selama ini memang manfaatnya luar biasa. Kalaulah setiap kabupaten kota mengikuti kegiatan dan itu ada output yang jelas, bahkan kemudian Balai Diklat tetap memantau masing-masing alumni Diklat itu dipantaunya. Itu saya pikir salah satu bentuk pengawasan ya, kontrol terhadap hasil daripada kediklatan yang sudah dilakukan oleh Balai Diklat. Walaupun tentu di sana sini masih kekurangan dalam artian kediklatan yang penting yang harus dilakukan tentu banyak, tetapi juga BDK saya yakin mengacu kepada program pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Kita di daerah tentu membutuhkan itu, terutama
yang terkait dengan saya kemarin waktu rapat koordinasi dengan Balai Diklat lebih mengusulkan kediklatan mengenai Barjas. Ternyata saya dengar hanya satu angkatan putusan dari Karo nggak lolos Pehalongan. Padahal itu yang sangat dibutuhkan di setiap Kementerian Agama Kabupaten Kota, orang-orang yang memiliki sertifikat Barjas itu langka gitu. Di Kabupaten Karo hanya satu orang, hanya Pak Kasipendis yang punya sertifikat Barjas. Yang lainnya nggak ada. Kemarin kita coba dari Karo utus satu orang. Saya pikir karena dia masih muda, mudah-mudahan lolos. Ternyata enggak juga. Jadi kalau kami-kami yang sudah tua ini kan nggak mungkin lagi kan gitu. Tidak nyampe otaknya ke sana, tapi kita berusaha muda. Tapi tentu ini menjadi catatan bagi BDK ke depan, ya kalau bisa dibanyakan. Karena ke depan itu semua pengelola anggaran itu harus bersertifikat. Nah kalau di daerah tidak ada, apalagi terkait dengan masalah mungkin proyek dan lain sebagainya, harus orang-orang yang memiliki itu. Untuk itu tentu kalau tahun ini hanya satu angkatan, mudah-mudahan ke depan bisa ditambahkan. Itu khusus untuk Barjas ya, untuk diklat Barjas, karena memang itu sangat penting. Tentu diklat yang lain, diklat teknis untuk Bapak Ibu guru tentunya juga penting. Apalagi sekarang sedang kita memacu kurikulum merdeka. Ini juga sangat dibutuhkan. Kami tetap Pak Balai berkoordinasi dengan WI ya yang terkait dengan apa namanya penguatan ataupun sosialisasi bahkan kemudian implementasi kurikulum merdeka bagi guru-guru. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, walaupun tidak dipaksakan penerapan kurikulum merdeka itu kepada institusi atau lembaga pendidikan ataupun satu tingkat, tetapi ke depan semuanya harus mengikuti. Oleh karenanya tentu langkah-langkah dari kabupaten kota tetap melakukan itu dan tetap kami melakukan kerjasama dengan BDK. Karena disitulah orang-orang yang memang memiliki kompetensi untuk menyampaikan terkait dengan kurikulum merdeka. Oleh karenanya tentu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada BDK yang sudah melaksanakan kegiatan ini dan mudah-mudahan ke depan tetap melaksanakan program-program yang menjadi prioritas dan kebutuhan di daerah sehingga semua aparatur sipil negara sesuai dengan bidangnya masing-masing sudah mengikuti kediklatan yang dilaksanakan oleh Balai Diklat. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni bimbingan dan arahan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Nurudin MSI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita elok kiranya kalau saya memulai tidak dengan pantun, membalas Pak Kepala Kantor, walaupun tadi Kepala Balai Diklat lupa pantunnya, kondisi yang benar. Saya hanya minta satu, cakepnya aja. Oh, belum ya? Belum Pak KTU. Main layang di Bintaro. Layangnya indah, berukiran wayang. Senang hati sampai di Tanah Karo, orangnya ramah, membuat hati senang. Yang saya hormati, satu aja dulu, nanti sisanya. Yang saya hormati, Kepala Balai Diklat Keagamaan Medan, Bapak Dr. Halumuan Lubis, yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Bapak Erwin Bapak Sopang, saya tengahnya nggak terlalu hafal saya. Tinayungan Sopang, juga yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karo, Sumatera Utara, seluruhnya sahabat-sahabat saya, para pejabat struktural, pejabat fungsional,
para peserta kegiatan peningkatan kompetensi ASN, dalam hal ini para operator SIM diklat, Bapak Ibu seluruhnya yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas perkenannya kita sore hari ini bisa berada di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan yang penting, yaitu peningkatan kompetensi bagi para operator SIM diklat yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Mungkin tadi ada anak untuk membuka. Sebelum saya memulai, baiknya saya buka saja dengan senantiasa mengharap ridha Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi untuk operator SIM diklat saya nyatakan resmi dibuka. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tentu saya harus menyampaikan selamat. Oh, tadi lupa, yang saya hormati Bapak Kasubag TU, Balai Diklat Keagamaan Medan. Jadi disampaikannya setelah dibuka. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu saya harus menyampaikan selamat kepada seluruhnya Bapak Ibu sekalian sebagai peserta pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi. Karena peningkatan kompetensi itu merupakan sesuatu yang mandatori, wajib, sifatnya bagi setiap aparatur sipil negara. Karena aparatur sipil negara saat ini telah mengalami berbagai perubahan kebijakan, utamanya terkait dengan transformasi ASN. Bapak Ibu bisa baca di dalam ketentuan regulasi yang ada, baik itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, kemudian perubahannya ada PP 17 Tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil, dan ketentuan-ketentuan lain yang diatur baik oleh Kementerian Pan-RB, BKN maupun oleh Kementerian Agama sendiri, yang semuanya arah orientasinya adalah penguatan dan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara. Bapak Ibu, kompetensi itu menjadi salah satu indikator bagi profil ASN kita, apakah ASN kita betul-betul memiliki keahlian. Karena PNS ataupun P3K yang merupakan aparatur sipil negara itu dituntut memiliki keahlian karena ASN merupakan profesi. Jadi profesi itulah dibutuhkan keahlian. Beda halnya ketika kita mengingat zaman dulu ASN yang sering dipandang sebagai kegiatan sampingan. ASN itu profilnya ya, kalau Bapak Ibu baca penyakit-penyakit birokrasi, ya. Jadi kalau bicara patologi birokrasi itu ya ASN seperti itu dulu, tidak sekarang. Tidak disiplin, tidak inovatif, tidak berkembang, pola karirnya tidak jelas, cenderung menyimpang, itu dulu. Saat ini Bapak Ibu kaji lebih dalam bahwa aparatur sipil negara merupakan profesi yang mulia karena aparatur sipil negara itu sebagai inti dari penegak, katakan begitu, dalam konteks keberadaan negara bangsa kita sebagai simpul utama bagi tercapainya pembangunan bangsa sesuai dengan tujuan pembangunan kita dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang agama ini. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam konteks kompetensi, tentu teman-teman diklat sudah hafal betul. Ya, kompetensi itu paling tidak ada kompetensi sosial kultural, ada kompetensi manajerial, ada kompetensi teknis. Saya ingin menekankan betapa pentingnya kompetensi teknis dalam konteks mendukung profesi Bapak Ibu sekalian dalam jabatan yang saat ini dimiliki. Kompetensi sosial kultural penting, jelas itu. Karena arah ideologi bangsa harus seiring sejalan dengan ideologi yang dimiliki aparatur. Jadi tadi disampaikan oleh Kepala Balai Diklat, kalaulah misalnya ada aparatur sipil negara tidak memiliki ideologi atau tidak memiliki paham baik keagamaan maupun paham kebangsaan yang moderat, tentu tidak bisa seiring sejalan
dengan tujuan pembangunan bangsa. Tentu tidak bisa menjadi aparatur. Karena intinya aparatur sipil negara ini adalah sebagai tonggak dari penegak dalam konteks pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara. Selain kompetensi, saya juga perlu menyampaikan betapa pentingnya kita membangun, mendorong penguatan dari potensi-potensi yang dimiliki aparatur sipil negara. Potensi dan kompetensi ini bagian penting. Bapak Ibu sekalian, potensi itu paling tidak ada 3 yang perlu kita catat. Pertama adalah potensi intelektual. Kalau Bapak Ibu dulu waktu mungkin terutama PNS yang baru, kalau Pak Dr. Mustafid, saya nggak tahu waktu itu ujiannya sudah menggunakan SSC, ASN apa belum. Ya katakanlah, saya memang belum, saya pun belum. Saya ini PNS 2006. Saya CPNS saya 2006. Ya secara kebetulan Alhamdulillah kemarin 1 April 2023 pangkat saya naik jadi pembina utama Madya, Pak. 4D. Karena naik pangkat luar biasa. Ujian dulu di BKN dengan kepala BKN dan seluruh deputinya, salah satunya. Alhamdulillah saya dan Dirjen Pendidikan Islam termasuk yang lulus dan ditetapkan pangkat menjadi pembina utama di yang 4D. Satu lagi udah mentok 4D. Tinggal 4D. Nah, yang ingin saya sampaikan tadi, pertama potensi intelektual. Bapak Ibu kalau tes menjadi calon ASN, ya, baik itu ASN itu kan 2 ya, P3K dan PNS. Kalau di Undang-Undang 5 2014, itu pasti ada tes potensi akademik dalam bentuk soal-soal yang kita tahu kemarin ASN Kementerian Agama, non ASN dalam hal ini honorer Kementerian Agama yang jumlahnya 139.000, ketika tes ya dari 49.506 formasi dia lulus 29.000, 58%. Artinya dari sisi itu angka itu termasuk paling besar, Pak. Kalau kita bandingkan dengan kelulusan, persentase kelulusan di tingkat kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Nah, tapi yang paling banyak adalah jabatan fungsional guru, penyuluh, penghulu. Yang memang soalnya yang buat Kementerian Agama. Tapi untuk jabatan fungsional yang lain rendah, rata-rata di angka 15%. Itu karena soalnya yang buat ya tentu instansi pembina. Ini bisa jadi salah satu indikator betapa penguatan kompetensi baik aspek pengetahuan maupun keterampilan itu harus terus kita lakukan melalui pelatihan-pelatihan dan istilah pentingnya diklat ini terus senantiasa harus eksis. Nah itu, jadi kita itu punya potensi intelektual. Kalau dilakukan tes potensi akademik, kelihatan tuh skornya berapa. Nah, karenanya jadi aparatur juga tetap harus belajar. Ini saya juga perlu ingatkan kepada para guru terutama, guru dosen. Karena risetnya menunjukkan kompetensi profesional atau kompetensi yang terkait dengan teknis materi ajar itu lebih rendah daripada terkait dengan kompetensi pedagogik. Mengajarnya enak, orang tidak ngantuk, anak-anak itu senang. Tapi hasil belajarnya rendah. Dan guru ketika ditanya oleh para siswanya, sekarang sumber belajar, media belajar, teknologi pembelajaran yang sedemikian rupa, dijadikan pengetahuan anak itu sudah sampai di mana-mana, dan ketika ditanya ke guru, gurunya bingung. Karena belum pernah juga mengkaji atau mempelajari. Artinya kita tidak boleh hanya terbatas pada aspek-aspek yang sifatnya administratif. Sekarang guru-guru misalnya, baru menyusun RPP saja itu sudah nggak ada waktu lagi membaca buku. Ini saya kira kebijakan yang terus harus kita lakukan perbaikan, bagaimana agar secara substantif para pejabat fungsional itu juga diberikan kesempatan untuk pengembangan diri, bisa melalui studi lanjut ataupun pelatihan-pelatihan yang mengarah pada penguatan kompetensi, termasuk penguatan kompetensi profesionalnya. Ini terutama para guru dan dosen. Ini risetnya demikian. Dan menariknya lagi, kalau dari Fakultas Kependidikan,
itu bagus di pedagogi, lemah di kompetensi profesional. Guru fikih misalnya, Pak, salah. Salah dengan alumni Fakultas Syariah. Ngajarnya nggak terlalu enak, tapi substansinya paham betul gitu. Nah ini saya kira harus dikombin. Ini juga menjadi bahan kebijakan bagi perguruan tinggi kita untuk melakukan desain-desain baru, ada keseimbangan dari sisi kompetensi, baik itu pedagogik maupun profesional bagi para pendidik. Yang kedua, Bapak sekalian, potensi itu yaitu terkait potensi kepribadian. Saya secara jujur harus menyampaikan, kita masih banyak menemukan pelanggaran atau penyimpangan norma, kode etik, atau perilaku aparatur sipil negara. Saya ini memang tidak terlalu nyaman sebenarnya kepala biro yang salah satu tugasnya adalah menjadi ketua sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian. Kalau di sini ada teman-teman pengelola kepegawaian, ada para sidang yang diundang untuk menyampaikan pelaahan, kemudian kita melakukan sidang. Ya tentu angkanya kecil sekali dari sisi persentase. Tetapi ASN Kementerian Agama yang jumlahnya 228.000 secara nasional, untuk ASN Kementerian Agama ini terbesar. PNS-nya kurang lebih 222.000. Sisanya yang 7 ribuan, hampir 7.000 lebih maaf. PNS-nya 221 ribuan, PNS-nya 7.300, P3K-nya sekitar 7.300-an. Jadi jumlahnya kurang lebih 228.000. Yang setiap tahun kita itu ada ASN kita masuk usia pensiun rata-rata 5.000. Tahun ini 6.000, tahun depan 7.000. Kemudian tambahnya 1.000, Pak. 8.000, 9.000, 10.000. Sehingga 5 tahun ke depan kurang lebih 35.000 ASN kita yang masuk usia pensiun. Di sisi lain kita melakukan proses pengadaan ASN seperti yang sekarang dalam penyelesaian adalah P3K tahun 2022. Untuk mengisi jabatan-jabatan fungsional utamanya di satuan kerja yang ada di Kementerian Agama. Satkernya 4.500 lebih. Satker Kementerian Agama, satuan kerja pengelola anggaran. Artinya kita harus jeli dalam kaitan proses pengadaan aparatur kita, sehingga kita mendapatkan talent terbaik untuk bisa mengisi, mentransformasi Kementerian Agama ini dalam kaitan untuk mewujudkan pembangunan bidang agama yang menjadi mandat bagi Kementerian Agama. Nah, karenanya proses-proses seleksi itu pun jauh lebih ketat. Kita ingin melihat potensi tadi. Potensi kepribadian itu menjadi hal yang juga penting. Makanya Bapak Ibu kalau tes ASN sekarang ada tes psikologi, psikotes. Itu sebenarnya untuk melihat dari sisi potensi kepribadian. Dari situ kemudian kita akan bisa melihat aspek ketiga dari potensi, yaitu potensi kinerja. Apalagi sekarang sistem kinerja kita berubah. Semakin banyaknya jabatan fungsional, semakin sedikitnya jabatan struktural, itu menandakan bahwa kebutuhan terhadap jenis jabatan fungsional yang bisa fokus dalam kaitan mengeksekusi ya layanan-layanan langsung itu semakin tinggi. Artinya apa? Kembali ke yang awal tadi saya sampaikan betapa pentingnya penguatan kompetensi dalam rangka menghadirkan ASN yang memiliki skill spesialis. Kita berharap muncul spesialis-spesialis di ASN ini yang fokus pada bidangnya. Perencana ya tentu harus ahli di dalam perencanaan. Analis keuangan atau APBN tentu harus seorang yang paham soal finance, tata kelola keuangan negara, paham betul akuntansi. Karenanya pada aspek kualifikasi awal baru mau masuk ASN sudah ditetapkan. Kualifikasinya sesuai enggak? Kalau dulu mohon maaf Pak Kepala, kalau sekarang yang mungkin masih ada juga. Misalnya saja di Kementerian Agama ya mungkin masih ada atau enggak Pak Kepala. Bisa saja pengelola anggaran itu adalah alumni Suludin, Pak. Betul ya? Alumni syariah itu jadi perencana. Tapi ahli loh sekarang. Kenapa ahli? Ini yang saya sampaikan. Karena memang bergelut setiap saat, setiap waktu dengan bidangnya itu, sehingga pada akhirnya menjadi kompeten.
tetapi unqualified, tidak memenuhi syarat kualifikasi. Tetapi kompetensinya karena dilatih Pak, ikut terus, alumni Suludin pun bisa jadi analis anggaran atau analis APBN. Nah, ini yang kemudian pemerintah melakukan proses peralihan kebijakan itu mulai dari proses awal rekrutmen. Dari pengadaan ASN, syarat kualifikasinya masuk nggak? Itu mengapa kemudian kemarin ada proses seleksi P3K, penyuluh yang non sarjana agama tidak memenuhi syarat kualifikasi. Itu Permenpan RP. Tetapi kita berharap karena itu adalah existing, sudah bekerja mengabdi di Kementerian Agama, mestinya konteks yang penyuluh itu bisa diafirmasi. Walaupun juga kita Kemenpan belum dijawab juga. Dan saya ingin sampaikan, dan sudah saya sampaikan ke teman-teman Direktorat Jenderal Humas Islam, ketika membahas lahirnya peraturan peraturan Menteri Agama terkait penyuluh agama, ada yang dikunci sendiri oleh teman-teman. Bagi saya, penyuluh itu memang relevan dari sarjana pendidikan. Coba Bapak Ibu perhatikan, dalam ketentuan di Undang-Undang Nomor 20 2003, Sistem Pendidikan Nasional, ada jalur jenjang jenis pendidikan. Jalurnya bisa formal, bisa non-formal. Jenjangnya bisa dasar, menengah, tinggi. Jenisnya ada yang vokasi, ada yang umum. Kemudian pada jalur yang non formal itu kan para penyuluh kita saat ini justru banyak bekerja berada di sektor-sektor lembaga pendidikan non formal. Itu pesantren. Kalau yang di luar Islam mungkin ada yang ke sekolah minggu di Pasraman yang tinggi. Itu. Artinya mereka selama ini penyuluhan agama itu paling efektif melalui sarana-sarana instrumen pendidikan. Itu pesantren, majlis taklim, dunia, lembaga. Tapi pada konteks syarat kualifikasi tidak terpenuhi, Pak. Karena definisi sendiri munculnya adalah harus sarjana agama non pendidikan. Ini saya kira sedang kita upayakan agar itu bisa terpenuhi. Walaupun yang kemarin tes lulus semua, mayoritas yang existing yang harus kita pikirkan. Bapak sekalian, ini konteks potensi dan kompetensi tadi saya sampaikan. Nah, diklat ini saya kira harus terus didukung untuk bisa berkembang. Peraturan Presiden nomor 1 ya, tahun 2023, ini merubah aspek kelembagaan diklat kita. Itu Perpres 1 2023 itu terkait dengan organisasi Kementerian Agama. Peraturan Presiden yang merubah Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BPSDM. Tujuannya saya kira adalah jelas, bagaimana kemudian ada proses akselerasi terhadap pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan-kegiatan pelatihan. Kita itu punya jabatan fungsional, itu kurang lebih 40 di Kementerian Agama, yang secara nasional mungkin mendekati 200. Ya, guru, dosen, arsiparis, ada analis kebijakan, media suara, macam lah semua itu ada sekarang tasbih, bersama Al-Quran, ada juga beberapa jabatan-jabatan fungsional yang lain, yang saya kira Bapak Ibu, kita itu harus peka terhadap kaitan penguatan dan pengembangan kompetensi tadi. Ya sekarang begini, setiap ASN harus mengikuti asesmen yang usia asesmennya 3 tahun. Uji kompetensi. Orang mau masuk menjadi ASN kan tes juga, tes kompetensi. Makanya ada seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang. Setelah jadi ASN kemudian ada uji kompetensi, mengevaluasi kompetensinya. Baik yang mau rotasi, mutasi, maupun promosi. Harus punya syarat asesmen. Dan ini mandatori. Walaupun kita belum memiliki instrumen yang kuat untuk
bisa secara masif simultan melakukan asesmen bersamaan. Ya baru Kementerian Agama punya pusat penilaian kompetensi tahun lalu yang di-launching oleh Menteri Agama. Rencana kami mendorong lahirnya Puspenkom di 7 kantor wilayah termasuk di perguruan tinggi untuk mempercepat proses asesmen bagi setiap ASN. Jangan sampai asesmennya sudah kedaluarsa, belum dapat mengikuti asesmen yang baru. Sehingga ini kita membangun talent management. Manajemen talenta yang sedang kami siapkan ini agar pola karir ASN jelas. Yang berprestasi promosi. Sebaliknya yang tidak kontributif ya tentu tidak boleh mendapatkan ruang promosi. Itu yang normal. Nah, karena semua instrumen harus kita gunakan. Nah, kemudian di konteks SIM diklat ini, perlu saya sampaikan begini. Ini saya kira banyak pengelola kepegawaian, mungkin sering ketemu saya juga lewat Zoom. Allah, betul ya. Baru saja SIM diklat itu mulai mau disinkronkan. Selama ini sulit sekali teman-teman diklat ini untuk berbagi data. Padahal data diklat ini data pokok terkait indeks profesionalitas ASN. Siapa yang pernah mengikuti diklat apa, kapan? Kenapa kemudian dalam penyusunan indeks profesionalitas yang tahun lalu dilakukan oleh Biro Kepegawaian, yang dilakukan Sensus, kan? Kenapa kita dapat penghargaan 2 muri? Ya karena ini pertama kali dilakukan di Indonesia, yaitu kita melakukan survei dengan CAT, survei loh pakai CAT, pakai komputer, dan sensus bagi seluruh ASN yang jumlahnya 228.000 orang. Dan murah sekali biayanya. Di situ muncul angka, data, ya bahwa ternyata 40% belum profesional ASN Kementerian Agama, karena memang belum pernah mengikuti diklat. Belum pernah mengikuti pelatihan dalam jabatan. Jadi misalnya ada yang, saya nggak tahu Widya Iswara itu mendiklat orang tapi ikut diklat juga, enggak. Yang jelas dosen itu paling banyak, pada nggak mau ikut diklat. Itu menyumbang angka profesionalitas ASN Kementerian Agama menjadi rendah. Makanya harusnya wajib itu pelatihan itu. Pelatihan utamanya dalam kaitan penguatan kompetensi teknis atau penguatan dalam kompetensi jabatannya. Gitu. Karena biar untuk disebut ahli, tentu harus ahli betul. Dibuktikan dengan apa? Yang melalui ujian. Dan ujian itu ya didapatkan setelah proses pelatihan. Ya mohon maaf ini guyon saja tadi. Jangan sampai ada peserta diklat yang ketika sebelum diklat dilakukan pretest nilainya baik, setelah ikut diklat post-testnya nilainya lebih rendah. Coba. Ini gimana ya, saya susah bicaranya nih, kalau betul ini ada yang terjadi seperti ini, soalnya sama loh, dia belum ikut, baru masuk pertama diklat sekarang misalnya, dikasih soal pretest, nilainya 80. 3 hari kemudian setelah diklat, dikasih materi, dikasih pembekalan, diuji lagi dengan soal yang sama, nilainya jadi 70. Nah ini juga, ini guyon aja, sedikit. Tapi ini penting, artinya apa? Kualitas pelatihan juga harus terus kita dorong, tingkatkan. Sungguh-sungguh, kalau dulu orang memandang diklat itu bagi para ASN yang nggak terlalu disukai Pak di kantor, udahlah kamu sebulan di sana diklat aja. Sekarang semua orang ikut diklat. Bahkan untuk diklat PIN 3 saja, kalau sekarang PKA, panggil kita kan diklatnya kan bisa dipanah. Nah, maksudnya betapa pentingnya prasyarat pelatihan itu digunakan sebagai instrumen dalam kaitan tadi yang saya sampaikan. Rotasi, mutasi, promosi, pengembangan karir ASN kita. Jadi jangan memandang remeh diklat. Trennya sekarang itu pelatihan inilah yang harapan besar kita dalam kaitan pengembangan kompetensi. Di materi itu sebenarnya tadi ini materi yang disampaikan Menteri Agama ke Presiden sebenarnya waktu itu beberapa hal yang pentingnya adalah peta jalan untuk kebijakan bidang ASN,
kemudian peta jalan kebijakan bidang ASN terkait dengan digitalisasi. Nanti bisa dilihat saja. Tapi poin yang penting terakhir yang ingin saya sampaikan, data itu adalah kunci. Sekali lagi, data adalah kunci keberhasilan layanan kita. Simpiklat beres, saya kira layanan pelatihan akan beres. Simpek beres, maka pelayanan di aspek kepegawaian akan beres. Bapak Ibu masih ingat, saya kira operator di sini pada tahun lalu, saya agak keras menyampaikan, agar anomali data Kementerian Agama yang jumlahnya 54.000 lebih, itu diselesaikan. Anomali data itu banyak, Pak, variannya. Misalnya ada tertulis di CASN BKN itu, kira-kira begini, saya ini sudah menjadi, atau unit organisasi saya kan Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal. Di sana masih tertulis Balai Litbang Agama. Nah, itu kan anomali, harus diupdate. Kemudian ada juga yang SK-nya misalnya CPNS-nya tertulis tahun 1900 sebelum Masehi lagi. Artinya data-data itu anomali. Ada yang kemarin disampaikan waktu pertemuan Menpan dan Menteri Agama, saya diberi kesempatan bicara dengan seluruh eselon 1 di Menpan dan BKN, serta eselon 1 Kementerian Agama. Saya dicecar habis sama teman-teman BKN yang saya sebenarnya kenal dan saya tahu apa maksudnya, yaitu tentang data. Dan saya jawab bahwa Kementerian Agama itu sebagai kementerian besar penyelesaian anomali data tercepat. Kurang dari 1 bulan 54.000 data anomali terselesaikan. Nah itu. Dan yang disampaikan Pak Deputi tadi adalah sisanya yang kurang dari 100 itu. Nah itu yang disampaikan. Dan saya demikian. Bahwa ternyata Kementerian Agama ini resource-nya luar biasa, Pak. Betapa teman-teman itu siang malam bekerja. Saya masih ingat, dalam konteks rekrutmen CP3K kita, itu siang malam itu. Karena data pelamarnya banyak, kemudian yang tidak lulus itu 70% administrasi. Kemarin ditanyakan dan saya jawab juga. Sinilah pentingnya Kementerian Agama, Menpan, dan PKM juga harus sama. Bahwa kenapa kita sampai 70% tidak lulus administrasi? Ya karena sistem SSCASN tidak bisa dari awal apa yang menjadi kebijakannya diterjemahkan secara digital. Tidak bisa memprotek. Padahal tahun lalu rekrutmen P3K kita hanya untuk non-ASN. Mengapa hanya untuk non-ASN, beda dengan kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah yang lain? Karena memang kita punya honorer yang jumlahnya sangat besar, 139.000 lebih, dan itu akan berdampak ketika PP 49 2018 tentang manajemen P3K diterapkan. Apa itu? Siapapun yang bekerja di satuan kerja atau di unit kerja pemerintah diberhentikan kalau dia tidak menjadi P3K ataupun PNS. Itu kan PP 49. Karenanya Kementerian Agama mengambil inisiatif sebelum akhirnya tahun ini. Menpan rencananya menetapkan rekrutmen P3K tahun ini 80% untuk non-ASN, 20% untuk umum. Kami tahun lalu sudah melakukan itu dengan segala resiko dan cara-caranya. Termasuk teman-teman yang di swasta, misalnya guru, tentu merasa kok ini ditutup hanya untuk non-ASN. Ini sebenarnya bertahap. Prioritas pertama kami selesaikan dulu yang non-ASN. Kalau lulus 29.000 berarti masih punya 110.000 kurang lebih. Nah, kalau tahun ini nanti formasi kita minta 107.000, tentu ya 80% ketetapannya untuk non-ASN, 20%-nya untuk umum. Artinya yang lain yang di luar honorer bisa daftar dalam jabatan-jabatan yang ditetapkan nanti. Nah ini tentu aspek data. Nah ini jawabannya kenapa oleh PKN. Mengapa SSCASN tidak bisa melakukan protek terhadap proses pendaftaran yang tertutup hanya untuk non-ASN? Jawabannya begini. Karena kami tidak mendapatkan data yang bisa disinkronkan dengan SSCASN
yaitu data simpatika yang dimiliki oleh Pendis, data emis yang dimiliki Pendis, dan EPA yang dimiliki Dinas Agama. Nah, ini kan sayang sekali. Nah, tahun ini saya minta agar itu segera disinkronkan dengan data PKN, sehingga nanti kita bisa satu alur untuk proses rekrutmen ASN tahun 2023 ini mudah-mudahan. Itu saya kira Bapak Ibu sekalian, ya tentu banyak hal yang kami berharap terkait data ini. Sekali lagi, kalau data tidak beres, layanan tidak akan beres. Itu kata kunci. Bapak Ibu bicara digitalisasi. Contoh, saya kasih contoh saja. Sekarang kan di kenaikan pangkat kita, sementara kita pakai WA Blast untuk memberitahu bahwa Anda berhak naik pangkat periode April, misalnya. Menerima kan yang berhak naik pangkat. Kemudian kita tidak lagi mendorong tidak lagi menggunakan usulan, tapi secara otomatis menggunakan data simpek kita, sistem informasi manajemen kepegawaian kita, agar yang memang naik pangkat tinggal diterima oleh dia di pusaka melalui SSO-nya untuk dapat mendownload SK kenaikan pangkat. Saya minta kenaikan pangkat yang Oktober juga tidak lagi saya juga tanda tangan manual, seluruhnya harus dengan tanda tangan elektronik, sudah ada KMA-nya. Tetapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa SK yang kita keluarkan benar, kalau ternyata datanya, data basisnya itu tidak benar. Ini di luar kenaikan pangkat Pak. Yang saya maksud ini kenaikan pangkat reguler. Di luar kenaikan pangkat pilihan. Misalnya harus naik dulu angka kreditnya, jabatannya naik, baru naik pangkatnya naik. Oh tidak, ini di luar itu. Yang reguler saja. Yang reguler sementara. Kemudian juga banyak yang dikelola oleh sektor daerah yang disinkronkan, yang koordinasinya dengan Kanrekpan, Kanwil ini semuanya harus bisa jalan. Itu contoh, kalau datanya nggak benar, produk layanannya pasti juga salah. Nah itu pentingnya. Makanya saya sampaikan minta operator kepegawaian seluruhnya setiap bulan, setiap tanggal terakhir dari bulan itu sudah 100% bersih data yang menjadi tanggung jawab di satkernya, disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlaknya, dan kemudian kita bisa menggunakan data yang ada itu secara benar. Itu baru kenaikan pangkat, Pak. Ada 24 layanan kepegawaian, yang pensiun, yang penghargaan, yang mutasi, banyak sekali. Itu saya kira, Bapak sekalian, mengapa ini diklat menjadi penting sekali untuk para operator. Mudah-mudahan SIM-Diklat dan SIM-Simpek segera bisa dijadikan satu dalam konteks datanya juga untuk bisa mengetahui seluruh profil ASN kita, karena salah satu profil ASN kita itu terkait pelatihan. Tadi saya sampaikan ya, profesionalitas itu kan indeks itu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan. Untuk kompetensi itu pelatihan. Itu belum bicara profesionalisme, padahal kita menyusun indeks profesionalisme. Tambah lagi nilai-nilai budaya kerja kita ujikan dari aspek pengetahuan dan sikap serta perilaku ASN kita. Plus indeks moderasi beragama. Indeks moderasi beragama. Mungkin kalau yang Bapak Ibu di luar Kemenak mungkin apa yang moderasi beragama. Yang jelas kami sudah minta ke Menpan, belum disetujui Pak, agar uji kompetensi tambahan ASN seluruh KL dan Pemda itu memasukkan muatan moderasi beragama. Ini upaya kita untuk mainstreaming penguatan nilai-nilai moderasi beragama bagi seluruh aparatur di Republik Indonesia. Mudah-mudahan bisa ke depan penuh. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas undangan dan waktu yang diberikan. Mudah-mudahan diklat semakin jaya dan diklat kita juga bisa menjadi contoh. Saya pun saat ini sedang menjadi peserta diklat PKN 2. Tadi pagi, pesawat pagi, makanya Zoom aja kan, di mobil sampai jam berapa tadi, jam 1, mau OL observasi lapangan di Kutai Kertanegara. Saya sampaikan ke Pak Sekjen, tahun lalu saya nggak dikasih kesempatan di diklat PKN 2, pelatihan kepemimpinan nasional 2. Tapi saya bilang harus, karena ini gimana, angka
nilai profesionalitas saya juga rendah. Karena belum ikut pelatihan kemarin dalam jabatan saya sebagai kepala biro. Gitu. Sehingga yang bisa kita harus mendorong setiap orang harus bisa mengikuti pelatihan penguatan kompetensi dalam jabatan yang dimiliki. Itu saya kira Bapak Ibu sekalian, ini terakhir, minta caknya sedikit nggak apa-apa. Ya Pak KTU ya. Ya. Makan selasih dengan tangkainya, pergi berempat ke Sumatera Utara. Terima kasih atas jamuannya, Kanwil Sumut dan PTK Medan, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Kabiro yang telah menyampaikan bimbingan arahan sekaligus telah membuka acara ini secara resmi. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni penganugerahan admin Simdiklat terbaik kepada Bapak Ibu yang kami panggil namanya untuk dapat mengambil tempat di depan. Untuk kategori pertama yakni admin Simdiklat terresponsif jatuh kepada admin Simdiklat dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu. Selamat kepada Bapak Farhan Hadi SE, dimohon untuk mengambil tempat di depan. Selanjutnya, untuk kategori selanjutnya yakni admin Simdiklat dengan data terlengkap. Jatuh kepada admin Simdiklat Kantor Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi. Selamat kepada Bapak Aulad Rasulan Lubis, Esos. Kategori terakhir yakni admin Simdiklat tersolutif. Jatuh kepada admin Simdiklat Kantor Kementerian Agama Kota Binjai. Selamat kepada Bapak Fazar SAG MSI. Dan untuk itu kami persilakan kepada Bapak Kepala Biro Kepegawaian untuk dapat memberikan cenderamata kepada para admin Simdiklat terbaik. Mungkin dapat dilanjutkan dengan foto bersama terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada Bapak-Bapak, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Nijar Hasan Siregar SHI. Kepada Bapak disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberkahi kegiatan kita ini, marilah kita meningkatkan tangan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini kami akan memimpin doa ajaran dan keyakinan agama Islam dan bagi kita yang non-Muslim sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watat da'i idza da'ani. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadzal amal, peningkatan kompetensi pegawai bagi operator Sindikdat di sanati alfin talatah wa ashirin wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal amal wa syarri ma fihi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana wa ta'lamu hajatana fa'atina su'lana wa ta'lamu ma fi nafsina waghfir lana dzunubana. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yubashiru qalbana wa yaqinan sadiqa hatta ta'lamu annahu la yusibuna illa ma katabtah alaina radina bima qasamtahu lana ya arhamar rahimin. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah wa tawaffana muslimina wal hikna bis salihin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha wa yassir umurana wa syarah sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bis salihati a'malana ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya doa maka berakhir pula acara pembukaan pada sore hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah hadir pada sore hari ini. Atas nama pembawa acara dan panitia pelaksana kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan yang berkenan hadir pada sore hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.